Bab 147. Aryo tersenyum. Tentu, ini kan makanan favorit kamu. Pertama kali kita dinner berdua setelah menikah, kamu juga pesan ini. Dewi terkikik kecil, mengenang momen itu. Iya, dan waktu itu aku sempat panik karena nggak tahu cara makan steak dengan benar. Aryo tertawa. Aku ingat banget. Kamu nyaris motong salmonnya menggunakan tangan langsung, tanpa memotongnya. Mereka tertawa bersama, menikmati kenangan-kenangan yang kembali muncul dalam ingatan. Malam semakin larut, dan kini hidangan penutup telah tersaji di meja mereka, sepotong cheesecake dengan taburan buah beri di atasnya. Aryo mengambil garpu kecil dan menyodorkannya pada Dewi. Ini buat kamu, katanya sambil tersenyum. Dewi menerimanya, lalu memotong sepotong kecil kue dan menyuapkan ke mulutnya. Rasanya lembut, manis, dengan sedikit asam dari buah beri yang menyegarkan. Enak? Tanya Aryo. Dewi mengangguk. Ini enak banget mas. Setelah menikmati beberapa suapan, Dewi mengambil garpu Aryo dan memotong sepotong kecil cheesecake. Ia mengulurkan garpu itu ke arah suaminya. Sekarang giliran kamu, mas. Aryo sempat terdiam, lalu tersenyum kecil sebelum membuka mulutnya dan menerima suapan dari Dewi. Matanya menatap istrinya penuh cinta. Malam itu, di bawah langit yang semakin gelap tapi tetap bersinar oleh bintang-bintang, mereka merasa seperti sepasang kekasih yang baru jatuh cinta lagi. Tidak ada beban, tidak ada kesibukan, hanya mereka berdua, menikmati kehangatan yang selalu ada di antara mereka. 74. Setelah beberapa hari di Jakarta, Dewi dan Aryo akhirnya kembali ke Jogja. Perjalanan panjang itu terasa melelahkan, namun begitu mobil mereka memasuki halaman rumah, rasa lelah itu perlahan sirna. Sebuah kehangatan yang hanya bisa ditemukan di rumah sendiri langsung menyambut mereka. Di beranda villa milik Aryo, Bu Yati sudah berdiri dengan senyum lebar, didampingi Pak Haris dan Dimas yang terlihat tolak sabar menanti. Begitu Dewi turun dari mobil sambil menggendong Saka yang tertidur, Bu Yati langsung menghampiri mereka. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kalian, ucap Bu Yati sambil mencium lembut kening Saka, lalu memeluk Dewi dengan hangat. Dewi membalas pelukan itu sambil tersenyum haru. Bagaimana kabarmu, Bu? Tanyanya pelan, seraya menatap ibunya. Baik, nak. Kamu sendiri gimana kabarnya? Apa kandunganmu baik-baik saja? Tanya Bu Yati lembut, tangannya refleks mengelus perut Dewi yang mulai membuncit. Alhamdulillah, baik, Bu, jawab Dewi dengan mata berbinar. Dokter bilang janinnya sehat. Pak Haris mendekat, lalu Dewi segera meraih tangan bapaknya dan mencium punggungnya penuh takzim, sebelum memeluknya singkat. Bapak sehat kan? Tanya Dewi. Sehat nak, alhamdulillah, sahut Pak Haris dengan suara berat yang selalu membawa ketenangan. Kamu kelihatan capek, masuk dulu Gih. Istirahat. Sementara itu, Dimas sudah berdiri di depan pintu, menunggu gilirannya menyambut sang kakak. Begitu Dewi mendekat, Dimas tersenyum lebar. Dimas kangen banget Mbak sama Saka. Wah, udah besar sekarang keponakan Om yang tampan ini, candanya sambil menul pipi Saka. Dewi tertawa kecil. Iya, sekarang udah lancar jalannya. London gimana Mbak? Tanya Dimas kemudian, matanya berpindah ke Aryo yang baru saja turun dari mobil sambil membawa koper. Enak nggak di sana? Lebih enak di sini sih, di sana nggak ada yang jual sate ayam Madura sama seblak mercon, sahut Dewi seraya tertawa. Sementara itu, Aryo yang baru keluar dari mobil lalu menjabat tangan Pak Haris dan mencium tangan Bu Yati. Mas Aryo ingatkan oleh-oleh pesananku, goda Dimas. Aku dah nungguin lo. Mendengar pertanyaan adik iparnya, Aryo hanya tersenyum lalu menjawab. Tenang aja, aman. Bu Yati tersenyum senang melihat kehangatan keluarganya yang utuh. Masuk dulu, makan siang udah siap.
Kalian pasti lapar. Aryo menoleh pada Dewi yang mengangguk pelan. Iya, Bu. Kayaknya Saka juga sebentar lagi bangun dan langsung cari makan. Tawa ringan mengiringi mereka masuk ke dalam rumah. Villa megah yang beberapa bulan kemarin sepi. 75. Kini kembali ramai dengan canda dan tawa pemiliknya. Sore harinya setelah keluarganya Dewi pulang, suasana rumah terasa sepi dan tenang. Setelah menidurkan Saka di kamar, Dewi keluar perlahan, menutup pintu dengan hati-hati agar anaknya tidak terbangun. Perutnya mulai keroncongan, dan aroma sedap dari arah dapur menggoda inderanya. La melangkah ke dapur dan menemukan Bisumi tengah sibuk di depan kompor, dengan uap harum yang mengepul dari panci dan wajan. Masak apa, Bi? Harum banget baunya, tanya Dewi sambil tersenyum, mendekat ke arah dapur. Bisumi menoleh sambil tertawa kecil, masak ayam kremes sama sayur asem, ada sambal terasi dan lalapan juga. Terus ada bakwan jagung kesukaanmu, Dewi. Wah, enak banget kayaknya, Bi. Bikin lapar, ucap Dewi dengan mata berbinar. Selama di London aku kangen banget sama masakan Bibi, tahu nggak? Kalau begitu, nanti kamu harus makan yang banyak, ya, balas Bisumi, senang melihat Dewi kembali. Oke, Bi. Pasti aku bakal nambah nanti makannya, jawab Dewi sambil terkekeh, perutnya semakin menuntut diisi. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Oh ya, Bi, Mas Aryo di mana? Iya. Tanyanya sambil menatap ke arah lorong. Sepertinya Tuan Aryo ada di ruang kerjanya, jawab Bisumi tanpa berhenti mengaduk sayur asem. Kalau gitu aku nemuin Mas Aryo dulu ya, Bi, ucap Kinman, lalu berbalik sambil menyeka rambut yang jatuh ke wajahnya. Ia berjalan menyusuri koridor rumah menuju ruang kerja Aryo, langkahnya ringan namun dipenuhi rasa rindu ingin sekadar mengobrol santai dengan suaminya setelah beberapa hari sibuk di Jakarta. Aroma masakan Bisumi masih tercium samar di belakangnya. Saat Dewi membuka pintu ruang kerja itu, ia melihat Aryo tengah fokus menatap layar laptop di mejanya, alisnya sedikit berkerut, tanda ia sedang serius. Tanpa banyak pikir, Dewi langsung melangkah masuk dan duduk manja di pangkuan suaminya. Ia memeluk leher Aryo dari samping dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Mas, besok boleh nggak aku ketemu teman-temanku? Aku mau ngasih mereka oleh-oleh, ucap Dewi dengan suara lembut. Aryo menoleh sekilas dan tersenyum kecil. Iya, boleh, sayang. Mendengar jawaban itu, Dewi langsung mencium pipi Aryo dengan semangat. Makasih ya, Mas. Namun, Aryo tiba-tiba berkata, sayang, bisakah kamu turun dulu dari pangkuanku? Dewi menatapnya dengan heran. Emang kenapa, Mas? Aku berat ya sekarang? Tanyanya sambil pura-pura cemberut. Bukan gitu, sayang, tapi... Ucapan Aryo tak sempat selesai karena Dewi sudah meletakkan telunjuknya di bibir Aryo. Ia menatap suaminya dengan senyum menggoda, lalu membelai pipinya pelan. 76. Mas. Kita udah lama nggak main di sini kan? Bisik Dewi. Mas Aryo nggak mau. Tanyanya lagi dengan lirih, menggoda. Aryo menahan napas. Hentikan, Dewi. Atau kamu bakal menyesal, ucapnya dengan suara serak. Dewi malah tertawa renyah. Aku nggak akan menyesal, Mas, bisiknya di telinga Aryo. Aryo menarik napas dalam dan menatap kembali ke layar laptopnya, lalu tiba-tiba berkata dengan nada formal, kalau begitu, rapat kita akhiri sampai di sini. Saya ada keperluan mendesak. Dewi terdiam, lalu pelan-pelan menoleh ke arah laptop Aryo. Matanya membulat saat melihat tampilan layar yang menunjukkan jendela meeting online, lengkap dengan wajah-wajah para manajer dari perusahaan Aryo. Ia baru sadar Aryo sedang dalam rapat penting dan dirinya sedari tadi duduk manja tanpa tahu kalau para manajer itu melihat semua gerak-geriknya. Mas Aryo.
Pekik Dewi, wajahnya memerah hebat. Kenapa nggak bilang lagi meeting? Aryo dengan santai melepas headsetnya dan menutup laptopnya, seolah tak terjadi apa-apa. Aku sudah coba memperingatkan kamu, Dewi, tapi kamu terus motong omongan aku dari tadi, ucapnya sambil mengangkat bahu. Dewi langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi aku malu, Mas. Malu. Rengeknya dari balik tangan. Aryo tertawa pelan, lalu meraih tangan istrinya dan menurunkannya dari wajahnya. Kenapa mesti malu, sayang? Kamu kan godain suami kamu sendiri, bukan orang lain. La mendekat, menatap Dewi lekat-lekat. Kamu tadi bilang gak bakal menyesal karena godain aku, kan? Kalau begitu terima akibatnya, ucap Aryo pelan sebelum menarik tengkuk Dewi dan menciumnya dalam. Ciuman Aryo membuat jantung Dewi berdegup lebih kencang. Awalnya ia masih malu dan canggung, tapi perlahan, tubuhnya ikut larut dalam kehangatan yang diberikan suaminya. Pelan namun pasti, genggaman Aryo di tengkuknya berubah menjadi lebih erat, sementara tangan lainnya menelusup ke pinggang Dewi, menariknya lebih dekat. Mas, bisik Dewi saat ciuman itu terlepas sesaat, nafasnya sudah mulai tersengal. Nakal banget sih, ucapnya setengah merajuk, tapi matanya berbinar. Aryo tersenyum, menatap wajah istrinya yang kini begitu dekat dengannya. Aku bukan nakal, sayang. Aku hanya merespons godaan istri sendiri, ujarnya santai, membuat Dewi makin tersipu. Jadi, meetingnya udah selesai beneran, kan? Tanya Dewi memastikan, setengah khawatir kalau para manajer tadi masih bisa melihat mereka. Aryo terkekeh. Sudah. Aku tutup sejak kamu mulai bisik-bisik nakal tadi. Dewi memukul pelan dada Aryo, Mas. Jangan-jangan mereka lihat aku duduk di pangkuan kamu. Terus cium kamu segala. Aryo menatapnya dengan gaya jahil. Kemung Dewi besar, iya. Mas Aryo. Dewi langsung menyembunyikan wajahnya di dada Aryo, malu tak karuan. Aryo memeluknya sambil tertawa pelan, membelai rambut panjang Dewi yang terurai. Udah. Gak usah dipikirin, sayang. Lagian mereka pasti ngerti kok, ucap Aryo menenangkan. Dewi menatap Aryo dengan sorot penuh cinta dan sedikit gemas. Tapi tetap aja, Mas. Aku jadi kayak. Istri nggak tahu aturan, bisiknya lirih. Aryo menangkup wajah istrinya, menatap mata itu dengan lembut. Kamu istriku, Dewi. Nggak ada yang 77. Bakal berani menilai jelek dirimu. Lagi pula, kamu itu udah jadi bagian paling indah dari hidupku. Mau kamu manja, mau kamu godain aku, semuanya selalu terasa benar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aryo mulai membersihkan meja kerjanya, menyingkirkan semua dokumen dan alat tulis yang berserakan. Setelah meja itu bersih, ia mengangkat tubuh Dewi dengan hati-hati dan mendudukkannya di atas permukaan kayu yang kini kosong. Dewi tertawa kecil, kedua tangannya meraih tengkuk Aryo. Apa kita akan melakukannya di sini? Bisiknya lembut. Aryo tersenyum, mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir Dewi perlahan. Aku rasa itu ide yang bagus, jawabnya lirih, sebelum memperdalam ciuman mereka. Jemarinya dengan lembut menyusuri paha mulus Dewi yang terbalut kain halus, menimbulkan sensasi menggelitik yang membuat Dewi sedikit terkesiap. Mas Aryo. Desahnya pelan di sela ciuman mereka. Gumam Aryo, tanpa melepaskan bibirnya dari bibir Dewi. Sentuhan jarinya semakin berani, membuat Dewi sedikit menggeliat. Dewi merebahkan tubuhnya perlahan di atas meja yang dingin, menatap Aryo dengan mata berbinar penuh gairah. Kakinya tanpa ragu melingkari pinggang Aryo, menariknya semakin dekat. Aku ingin kamu, bisik Dewi dengan suara serak, nafasnya terasa hangat menerpa wajah Aryo. Aryo menatapnya dalam-dalam, matanya memancarkan kerinduan yang sama besarnya.
Aku juga, Dewi. Sangat. Ia kembali mencium bibir Dewi, kali ini dengan lebih dalam dan penuh hasrat. Tangan mereka saling mencari, saling menyentuh, seolah tak sabar untuk merasakan kehangatan kulit masing-masing. Suara napas mereka yang mulai tersengal menjadi satu-satunya melodi di ruangan itu, mengiringi gejolak gairah yang semakin membara di antara mereka. Bibir Aryo beralih dari bibir Dewi menuju leher jenjangnya, memberikan kecupan-kecupan lembut yang membuat Dewi mendesah pelan. Jemarinya kini bermain di balik blus Dewi, perlahan membuka kancing-kancing kecil yang terasa begitu menghambat. Kau tahu betapa cantiknya dirimu saat ini. Bisik Aryo di telinga Dewi, suaranya bergetar menahan gejolak. Dewi menggigit bibirnya, merasakan sentuhan lembut Aryo yang semakin berani. Aku memang selalu cantik mas, jawabnya dengan suara tertahan. Blus Dewi kini terbuka sebagian, memperlihatkan kulit mulusnya yang mengundang sentuhan. Aryo tak menyia-nyiakan kesempatan itu, jemarinya dengan lembut membelai lekuk tubuh Dewi, membuat gadis itu semakin menggeliat di atas meja. Pelan-pelan mas, jangan terburu-buru, bisik Dewi, meskipun nada suaranya mengkhianati keinginannya yang membara. Aryo tersenyum tipis. Siapa yang terburu-buru, sayang? Jawabnya sambil terus memberikan perhatian pada setiap inci kulit Dewi. Ia menikmati setiap desahan kecil yang keluar dari bibir Dewi, setiap sentuhan balasan yang diberikan oleh jemari gadis itu di rambutnya. Dewi menarik Aryo agar kembali mendekat, bibirnya mencari bibir Aryo dengan penuh kerinduan. Ciuman mereka kembali menyatu, kali ini lebih dalam dan lebih menuntut. Lidah mereka saling bertautan, bertukar rasa dan gairah yang semakin memuncak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, desah Dewi di sela ciuman mereka, nafasnya tersengal-sengal. 78. Aryo melepaskan ciuman mereka, menatap mata Dewi yang penuh dengan hasrat. Kalau itu maumu, bisiknya lembut, sebelum kembali menundukkan kepalanya dan melanjutkan sentuhan-sentuhan yang membuat Dewi kehilangan kendali. Suara desahan dan bisikan lembut semakin memenuhi ruangan, menjadi saksi bisu dari gairah yang tak lagi terbendung di antara mereka. Setelah ritual panas yang terjadi di ruang kerja Aryo tadi, suasana di antara mereka berubah menjadi lebih lembut dan hangat. Aryo dengan penuh perhatian membantu Dewi mengenakan kembali pakaiannya yang sempat terlepas terburu-buru. Tubuh Dewi yang lelah bersandar di pelukan Aryo, dan tanpa berkata apa-apa, Aryo langsung menggendongnya menuju kamar mereka. Setibanya di kamar, Aryo membawa Dewi masuk ke kamar mandi. Ia menurunkannya perlahan di bawah shower, lalu memutar keran air hangat. Kita mandi sekalian, ucap Aryo pelan, sambil menyibak rambut Dewi dari wajahnya yang masih memerah. Dewi menengangguk kecil. Wajahnya sedikit tertunduk, malu-malu, tapi senyum tipis tak bisa disembunyikannya. Air hangat mulai membasahi tubuh mereka, dan meski tadi tubuh mereka bersatu dalam gairah, kini sentuhan-sentuhan Aryo terasa penuh kasih. Tangan Aryo perlahan mengusap sabun di punggung Dewi, lalu membantu membilasnya dengan gerakan yang begitu hati-hati. Tak banyak kata yang keluar. Tapi diam-diam, Dewi menikmati perhatian Aryo yang sangat berbeda dari biasanya. Tak lagi dingin dan penuh perintah seperti awal mereka bertemu dulu, Aryo kini terlihat seperti pria yang benar-benar ingin menjaga dan merawatnya. Sekitar pukul 7 malam, Dewi dan Aryo akhirnya turun ke ruang makan. Wangi ayam kremes buatan Bisumi menyambut mereka, membuat perut Dewi kembali bergejolak minta diisi. Di meja makan, sudah tersaji lengkap lauk pauk hangat, ayam kremes yang menggoda, sayur asem yang aromanya menyegarkan, sambal terasi, lalapan segar, dan bakwan jagung yang renyah. Tanpa banyak kata, mereka duduk berdampingan. Dewi menatap piringnya sambil tersenyum kecil, mengingat momen hangat dan intim di ruang kerja tadi. Wajahnya masih bersemu merah, tapi ia berusaha menahan senyum dan fokus pada makanan di depannya. Aryo menyendok nasi dan meletakkannya di piring Dewi.
Makan yang banyak, iya. Kamu butuh tenaga, ucapnya pelan. Dewi menoleh, menatap suaminya sekilas sebelum mengangguk kecil. Iya, Mas. Aku memang lapar banget, balasnya sambil tersenyum malu. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman. Tak ada percakapan panjang, hanya sesekali tatapan dan senyum yang saling dilemparkan. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring jadi latar musik lembut makan malam mereka. Setelah beberapa suapan, Aryo menyuapkan sepotong ayam kremes ke arah Dewi. Ini bagian favoritmu. Kan? Dewi tersipu. Ia membuka mulut dan menerima suapan itu. Enak banget. Beneran deh, selama di London.